Halo guys, balik lagi bersama Alur Cerita Film. Pada kesempatan kali ini, Alur Cerita Film bakal membahas film Dark Nuns 2025. Sebelum ke videonya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe supaya Alur Cerita Film tetap semangat menghibur kalian. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pastor yang sedang mengobati pasien bernama John. Pemuda ini telah dirasuki iblis yang sangat kuat, hingga pastor pun kewalahan. Singkat cerita, setelah beberapa kali gonta-ganti tabib, tidak ada satupun yang mampu mengusir iblis di dalam tubuh John. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang birawati bernama Iroh. Iroh yang tampak tenang saat akan mengobati pria itu, tampak nyebat terlebih dahulu. Ternyata Iroh yang sudah berpengalaman dan terkenal itu mampu mengobati pasien dengan cara lain, di mana tabib-tabib lain mengeluarkan kata-kata suci pada saat pengobatan. Iroh yang sakti malah mengeluarkan kata-kata kasar dan toksik. Setan mana yang tidak hancur hatinya? Setelah Iroh mengguyur pria itu dengan air suci, Iroh mulai membaca mantra. Ritual pun selesai. Apakah John sudah benar-benar sembuh? John pun dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit itu ada seorang suster bernama Lia yang mengatakan bahwa John hanyalah sakit biasa yang bisa diobati dengan obat-obatan saja. Sementara itu, ibu John yang sudah lelah dengan keadaan anaknya langsung berkonsultasi pada pastor yang bertanggung jawab merawat John, yaitu Pastor Paul. Ibunya mengatakan bahwa ia akan membawa John ke tabib yang lebih sakti. Namun Pastor Paul melarangnya dan ia akan berusaha terlebih dahulu. Di sisi lain, terlihat Iroh dipanggil oleh pastor kepala yang menegurnya karena Iroh seorang biarawati yang berani mengobati pasien, sedangkan masih banyak pastor pria lainnya. Iroh pun marah dan kecewa ditegur di depan banyak pastor lainnya. Lalu Iroh pun pergi. Di tengah rasa kecewa, Iroh menemui Pastor Asep yang tempo hari gagal dalam melakukan pengusiran iblis. Ternyata Asep adalah guru Iroh. Asep yang kini sudah sepuh merasa tak sanggup untuk melawan iblis. Dan Asep pun memberikan semua dokumen pengusiran iblis pada Iroh. Serta Iroh pun diminta untuk menghubungi pastor bernama Andre dan Indra untuk membantunya. Asep juga menjelaskan bahwa iblis yang merasuki John bukanlah iblis abal-abal. Iblis tersebut sangatlah ganas. Karena 10 tahun lalu, iblis ini pernah merasuki tubuh seorang gadis. Lalu Iroh pun berpamitan. Iroh pun langsung pergi ke rumah sakit menemui dokter. Ternyata Iroh sedang tidak baik-baik saja. Iroh mengidap penyakit kanker yang hidupnya tidak akan lama lagi. Di sisi lain, ibu John yang sedang capek-capeknya habis dimaki-maki dan diancam oleh debt collector. Ibu John yang putus asa malah mendiskon umur. Terlihat Iroh menemui Paul. Iroh meminta agar Paul menyerahkan John padanya untuk diobati. Namun, Paul yang mempunyai hak penuh atas John tidak mengizinkan. Tiba-tiba mereka berdua mendapatkan kabar bahwa ada wanita yang jatuh dari lantai atas. Ternyata itu adalah ibu John. Iroh yang mendengar suara iblis langsung mengusir iblis itu. Ternyata Lia juga mendengarnya. Saat akan pulang, Lia diajak makan oleh Iroh. Saat di tempat makan, Iroh mengatakan bahwa Lia mempunyai keistimewaan. Iroh minta bantuan pada Lia untuk membawa kabur John dari rumah sakit. Namun, Lia menolak. Sebelum pulang, Iroh memberikan berkas John pada Lia. Iroh juga menawarkan jika ada apa-apa jangan sungkan menemuinya. Saat di rumah, Lia memainkan kartu ramalan berisi iblis. Di sini, Lia mengingat masa lalunya.
yang mana Lia pernah diruqyah karena kerasukan iblis. Ternyata iblis ini sama dengan iblis yang merasuki John saat ini. Saat bermimpi, ia dibangunkan oleh telepon dari Iroh, yang mana Iroh sudah tahu apa yang diimpikan Lia. Kemudian di keesokan harinya, mereka berdua membawa John pergi. John pun akan dibawa kepada teman Iroh yang ilmunya jauh lebih tinggi darinya. Di sana John langsung diobati, namun ternyata sama saja gagal. Ternyata iblis itu masih lebih tinggi kekuatannya. John pun dikembalikan ke rumah sakit. Lia yang sudah tidak bisa membantu Iroh lalu pergi. Namun saat pergi, kita diperlihatkan dengan keistimewaan Lia yang bisa melihat hantu. Suatu hari, Lia mengabarkan pada Iroh bahwa John sudah dibawa ke tempat terpencil. Mereka pun segera menyusul. Saat di perjalanan, Lia melihat banyak arwah gentayangan. Saat tiba di tempat tujuan, mereka dikagetkan dengan banyaknya kambing tanpa kepala yang sudah mati. Di sana, mereka melihat John yang sudah dikuasai iblis. Iblis yang sedang membacoti Paul, tiba-tiba Iroh mencampurkan darahnya dengan air suci. Saat dibacakan mantra, iblis mengancam akan membunuh John. Iroh pun langsung menghampiri John. Namun, Iroh dicekik oleh John yang masih dikuasai iblis itu. Lia langsung menyiramkan air suci pada John. Setelah sadar, John disemangati oleh Iroh agar John tetap kuat menghadapi masalah ini. Lia yang shock memilih untuk menenangkan diri di taman. Lalu, Iroh pun menghampiri untuk nyebat. Keesokan harinya, Iroh menemui Asep untuk menanyakan lebih jelas tentang sosok iblis itu. Namun tiba-tiba Asep pun kerasukan dan Iroh langsung meruqyahnya. Suatu hari, Iroh dan Lia sedang menunggu kedatangan Pastor Andre dan Indra. Namun yang datang hanya utusannya bernama Eko. Eko mengonfirmasi bahwa iblis yang mereka hadapi adalah iblis yang paling kuat. Iroh pun meminta izin pada pastor kepala untuk meruqyah. Namun kali ini ia harus ditemani Paul. Saat hendak memulai ruqyah, Iroh muntah karena ada bau yang sangat busuk. Di sini terungkap bahwa John merupakan keturunan penyihir. Kemudian Paul datang dan langsung melakukan ruqyah. Namun tak disangka Paul memilih Iroh untuk memimpin ruqyah. Dalam proses ruqyah, John terus menguji keimanan Iroh. Semua keburukan Iroh diluapkan oleh iblis yang merasuki John. Iblis ini juga mengikuti bacaan mantra yang Iroh bacakan. Sampai pada akhirnya, iblis terganggu dengan bacaan doa seseorang, yaitu murid teman Iroh yang diutus untuk membantunya. Kini lengkap sudah formasi pengusiran iblis. Iblis itu pun mulai ketar-ketir. Saat Iroh menanyakan nama iblis itu, iblis pun menjawab bahwa ia bernama Gimin. Ia adalah iblis dari neraka. Dan Iroh pun menawarkan diri untuk iblis itu agar bersarang di rahimnya. Dengan penuh bujukan, iblis itu pun mau. Di sini, Iroh yang ingat hidupnya tak akan lama lagi mengorbankan dirinya agar John terlepas dari rasukan iblis. Setelah John terlepas dari rasukan iblis, tiba-tiba terjadi kebakaran dahsyat. Lalu Iroh menyuruh Lia dan murid itu untuk pergi membawa John. Sedangkan Iroh yang kini perutnya membesar akan mengakhiri hidupnya bersama iblis itu. Dan film pun selesai. Cukup sekian alur cerita film kali ini. Jangan lupa dukung channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.